Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah. Tanpa disadari, 9 benda ini bisa menghambat rezeki dan membawa kesialan, bahkan dipercaya sejak zaman dulu. Jangan sampai rumah kamu jadi sumber masalah tanpa kamu tahu. Di video kali ini, kita akan membahas 9 benda di rumah yang diyakini bisa bikin rezeki mampet dan kesehatan terganggu. Mitos atau fakta? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Cermin retak atau pecah. Cermin dalam banyak kepercayaan dianggap sebagai benda yang menyerap dan memantulkan energi. Jika cermin di rumah retak atau pecah, dipercaya bisa membawa kesialan, energi negatif, dan menghambat rezeki. Bahkan dalam mitos tertentu, cermin yang pecah bisa menjadi pintu bagi makhluk halus atau energi buruk yang memengaruhi penghuni rumah. Menurut Feng Shui, cermin yang rusak bisa menyebabkan ketidakseimbangan energi, membuat suasana rumah terasa lebih berat, serta menimbulkan perasaan cemas dan gelisah bagi penghuninya. Selain itu, secara psikologis, melihat cermin yang pecah bisa memberikan efek negatif secara tidak sadar, meningkatkan stres, dan menurunkan kenyamanan di rumah. Jika cermin di rumah sudah retak atau pecah, sebaiknya segera dibuang atau diganti dengan yang baru. Jika masih digunakan, pastikan cermin dalam kondisi bersih dan utuh agar energi positif tetap mengalir dalam rumah. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan, membuang cermin pecah dengan cara yang benar, misalnya membungkusnya dengan kain sebelum dibuang, dipercaya dapat mencegah datangnya kesialan. 2. Jam dinding mati. Jam dinding melambangkan pergerakan waktu dan kelangsungan hidup. Jika jam di rumah mati atau dibiarkan tidak berfungsi dalam waktu lama, banyak kepercayaan kuno yang meyakini bahwa ini bisa membawa energi stagnan yang menghambat rezeki dan kesehatan penghuni rumah. Dalam Feng Shui, jam yang berhenti melambangkan berhentinya keberuntungan, menyebabkan energi rumah menjadi berat dan suram. Selain itu, beberapa budaya percaya bahwa jam mati bisa menjadi pertanda buruk, seperti datangnya kesialan atau bahkan berita duka. Dari sisi psikologis, melihat jam mati juga bisa menimbulkan perasaan tidak produktif, malas, dan kurang bersemangat dalam menjalani hari. Energi di rumah pun terasa lebih lambat dan kurang dinamis. Pastikan semua jam di rumah selalu berfungsi dengan baik. Jika jam mati karena kehabisan baterai, segera ganti agar energi positif tetap mengalir. Jika jam rusak dan tidak bisa diperbaiki, sebaiknya singkirkan agar tidak menjadi sumber energi negatif di dalam rumah. 3. Boneka yang terlihat seram. Boneka sering dikaitkan dengan energi spiritual, terutama jika sudah lama, rusak, atau memiliki tampilan yang menyeramkan. Dalam beberapa kepercayaan, boneka yang dibiarkan terlalu lama tanpa perawatan bisa menyerap energi negatif dan memancarkan aura yang tidak baik bagi penghuni rumah. Beberapa kisah mistis bahkan menyebutkan bahwa boneka bisa menjadi tempat tinggal bagi energi tak kasat mata. Apalagi jika boneka tersebut pernah dimiliki seseorang yang sudah meninggal, atau ditemukan di tempat yang tidak jelas asal-usulnya. Selain itu, boneka yang menyeramkan bisa memberikan efek psikologis yang membuat penghuni rumah merasa tidak nyaman, gelisah, atau bahkan sulit tidur. Jika memiliki boneka lama yang terlihat menyeramkan atau rusak, sebaiknya simpan dengan baik di tempat tertutup atau buang dengan cara yang benar. Jika masih ingin disimpan, pastikan boneka dalam kondisi bersih dan tidak dibiarkan berdebu atau kusam agar tidak menarik energi negatif. 4. Tumpukan barang tidak terpakai. Sampah energi negatif.
Rumah yang penuh dengan barang tidak terpakai bisa menciptakan energi stagnan yang menghambat aliran rezeki dan kesehatan penghuni rumah. Menurut Feng Shui, benda-benda yang menumpuk tanpa fungsi akan menyerap energi positif dan membuat suasana rumah terasa sumpek serta berat. Tumpukan barang juga bisa menjadi sarang debu, bakteri, dan bahkan hama seperti kecoa atau tikus, yang bisa menyebabkan masalah kesehatan bagi penghuni rumah. Selain itu, lingkungan yang berantakan bisa meningkatkan stres dan mengurangi produktivitas karena secara psikologis membuat pikiran terasa lebih penuh dan sulit fokus. Lakukan decluttering secara rutin. Singkirkan barang-barang yang tidak lagi digunakan, sumbangkan yang masih layak, dan buang yang sudah rusak. Pastikan rumah tetap rapi agar energi positif dan rezeki bisa mengalir dengan lancar. Rumah yang bersih dan teratur juga akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi penghuninya. 5. Air menggenang atau saluran air mampet. Dalam Feng Shui, air melambangkan kelancaran rezeki dan keseimbangan energi. Jika ada air yang menggenang atau saluran air yang mampet di rumah, dipercaya bisa menyebabkan arus rezeki menjadi tersendat, bahkan membawa energi negatif yang berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Genangan air yang kotor bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk dan bakteri, meningkatkan risiko penyakit seperti demam berdarah atau infeksi kulit. Selain itu, saluran air yang tersumbat bisa menimbulkan bau tak sedap dan membuat suasana rumah terasa lembab serta tidak nyaman. Dari sisi psikologis, suara air yang tergenang atau mengalir dengan lambat dapat menciptakan rasa cemas dan stres. Rumah pun terasa lebih pengap dan kurang menyegarkan. Pastikan semua saluran air di rumah tetap bersih dan lancar. Periksa secara rutin wastafel, kamar mandi, serta talang air agar tidak ada penyumbatan. Hindari membiarkan air menggenang terlalu lama, terutama di ember atau wadah lain, agar energi rumah tetap segar dan rezeki tetap mengalir deras. 6. Lukisan atau foto bernuansa suram. Lukisan atau foto yang bernuansa gelap, menyeramkan, atau menggambarkan kesedihan dipercaya bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Menurut Feng Shui, gambar-gambar seperti ini dapat menurunkan semangat, menciptakan suasana muram, dan bahkan menghambat rezeki. Beberapa kepercayaan kuno menyebutkan bahwa lukisan bertema kesedihan atau potret dengan ekspresi suram dapat menarik aura buruk dan mengundang kesialan. Bahkan, ada yang percaya bahwa lukisan-lukisan tertentu bisa menjadi tempat tinggal bagi energi tak kasat mata, terutama jika sudah lama dibiarkan tanpa perawatan. Dari sisi psikologis, gambar yang suram bisa memengaruhi emosi penghuni rumah, meningkatkan perasaan gelisah, depresi, atau ketakutan, terutama jika ditempatkan di kamar tidur atau ruang utama. Gantilah lukisan atau foto bernuansa gelap dengan gambar yang lebih cerah dan positif, seperti pemandangan alam, bunga, atau potret keluarga yang bahagia. Pilih dekorasi yang memberikan rasa nyaman agar energi di rumah tetap harmonis dan membawa keberuntungan. 7. Pisau atau senjata tajam yang tidak disimpan dengan benar. Menurut Feng Shui dan berbagai kepercayaan kuno, pisau atau senjata tajam yang diletakkan sembarangan dapat memancarkan energi agresif yang mengganggu keharmonisan rumah tangga. Energi tajam dari benda ini dipercaya bisa menyebabkan pertengkaran, suasana rumah yang tegang, serta menghambat rezeki dan kesehatan penghuni. Pisau yang dibiarkan tergeletak tanpa tempat penyimpanan juga berisiko menyebabkan kecelakaan, seperti luka atau cedera yang tidak disengaja. Selain itu, dalam beberapa mitos, pisau yang tidak disimpan dengan baik bisa menjadi pemecah energi yang mengusir keberuntungan dan membuat rumah terasa tidak nyaman. Simpan pisau dan benda tajam lainnya di tempat yang aman, seperti laci atau rak khusus, dan jangan biarkan tergeletak sembarangan. Pastikan juga benda-benda tajam ini dalam kondisi bersih dan tidak berkarat agar tidak membawa energi buruk. Dengan penyimpanan yang rapi, rumah akan terasa lebih nyaman, aman, dan penuh keberuntungan. 8. Tanaman kering atau layu. Tanaman dalam rumah melambangkan kehidupan, kesegaran, dan energi positif. Jika tanaman mulai kering, layu, atau bahkan mati,
dipercaya bisa membawa energi negatif yang menghambat rezeki dan menyebabkan penghuni rumah mudah sakit atau kehilangan semangat. Menurut Feng Shui, tanaman yang layu mencerminkan kehidupan yang tidak seimbang, seperti rezeki yang seret atau kesehatan yang menurun. Selain itu, tanaman yang kering bisa menjadi sarang debu dan serangga, yang berpotensi menyebabkan alergi atau gangguan pernapasan. Dari sisi psikologis, melihat tanaman yang mati dapat memberikan efek negatif pada suasana hati dan membuat rumah terasa kurang nyaman. Hal ini bisa memengaruhi produktivitas serta kesejahteraan penghuni rumah. Rawat tanaman dengan baik, pastikan mendapat cukup air dan sinar matahari. Jika tanaman sudah layu parah atau mati, segera buang atau ganti dengan yang baru. Pilih tanaman yang mudah dirawat dan membawa energi positif, seperti bambu rezeki atau tanaman hijau yang segar, agar rumah tetap terasa hidup dan penuh keberuntungan. 9. Sapu diletakkan sembarangan. Sapu dalam banyak kepercayaan melambangkan kebersihan dan keberuntungan. Namun, jika diletakkan sembarangan, terutama dalam posisi terbalik atau di depan pintu, dipercaya bisa mengusir rezeki dan membawa kesialan bagi penghuni rumah. Menurut Feng Shui, sapu yang tidak disimpan dengan rapi bisa mengacaukan energi di dalam rumah, menyebabkan suasana terasa tidak nyaman dan memicu pertengkaran antara anggota keluarga. Beberapa mitos juga menyebutkan bahwa menyapu di malam hari atau membiarkan sapu tergeletak sembarangan bisa membuat penghuni rumah mengalami kesulitan finansial atau sering mengalami kemalangan. Selain itu, sapu yang kotor dan dibiarkan begitu saja bisa menjadi sarang debu dan bakteri yang berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan, terutama masalah pernapasan. Simpan sapu di tempat tertutup atau di sudut yang tidak mengganggu, seperti di belakang pintu atau di gudang. Pastikan sapu dalam kondisi bersih dan tidak dibiarkan terbalik agar energi di rumah tetap harmonis dan rezeki terus mengalir dengan lancar. Nah, itu dia 9 benda di rumah yang diyakini bisa membawa energi negatif dan bikin rezeki seret. Meski ini berdasarkan kepercayaan kuno, tidak ada salahnya kita lebih memperhatikan kondisi rumah agar lebih nyaman dan sehat kan? Gimana menurut kalian? Pernah mengalami hal serupa? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.